kalau tenaga dalam itu kan ketika orang mau dipukul bisa, misalkan aku yang mukul bapak ya, kan aku bisa mental. Tapi kenapa di pesulap merah itu nggak bisa mental? Ya tidak bisa. Tenaga dalam itu kan hanya efektif untuk yang emosinya total. Emosinya total. Emosinya total. Jadi tidak bisa sistem diuji coba begitu. Pemahaman total itu ya emosi betul-betul memukul. Kalau yang di saya sempat melihat sekilas ya di YouTube ya itu ya. Apalagi itu kan hanya dibatasi untuk 2 kali pukulan atau 3. Ya saya hanya sekilas tahu ya. Itu tidak bisa. Umumnya kalau dulu saya melatih itu, jadi yang mau mencoba itu kita memang untuk 1 kali 2 kali pukulan atau tendangan itu masih masuk, dan itu masih dan itu kita layani fisik dulu gitu. Semisal dia mukul gitu, biasanya sih tidak adu ya, lebih mengelak. Jadi kita mengelak begitu. Biasanya kalau dia memang sungguh-sungguh itu, biasanya pukulan yang ke-4, ke-5 itu sudah mulai agak meleset tapi masih kena gitu. Nanti kalau dia sudah kita pancing gitu, semisal dia sudah mulai agak meleset gitu, kemudian bagian wajahnya tak gini kan gitu ya, emosinya kena itu. Berarti kalau misalkan di video yang di pesulap merah itu kan mungkin direncana dahulu. Ya. Itu juga emosinya yang mungkin pesulap merah itu belum sepenuhnya. Iya, belum, apalagi dia yang punya kepentingan, nggak bisa. Tidak bisa. Nah, terus di video pesulap merah itu kan juga ada mementalkan orang menggunakan teknik hipnotis. Itu cara membedakan antara tenaga dalam itu kan supranatural. Iya. Nah, untuk membedakan antara hipnotis dengan supranatural itu apakah sama atau beda? Kalau saya katakan ada kesamaan lah, hanya beda teknik sedikit aja sebetulnya. Saya dulu juga dihipnotis juga ya. Saya paham dunia itu, pendekatannya aja yang beda begitu. Sebetulnya semua ilmu tuh kalau mau diteliti ya ada kesamaan. Ada kesamaan semuanya. Dikatakan tenaga dalam hipnotis mendekati iya, tapi ya tidak sama gitu ya. Budayanya beda. Kalau misalkan ilmu dari hipnotis, itu misalkan memang sengaja untuk diadu. Ya nggak bisa. Kalau mau diadu ya begini, hipnotis pakai hipnotis juga. Kedua-duanya sama, metode hipnotis bisa tenaga dalam dengan tenaga dalam gitu. Nggak bisa kalau dioplos begitu. Kenapa tidak bisa diadu antara dua itu? Kalau tenaga dalam yang saya tahu itu umumnya, dia hanya efektif itu untuk perkelahian yang justru tidak dikondisikan, yang sifatnya spontan. Preman di pasar. Ya ngamuk gitu, dan dia tidak tahu kalau kita itu punya tenaga dalam. Kalau sudah tahu malah nggak bisa. Nggak bisanya begini. Nah, tenaga dalam kalau yang mukulnya sambil senyum-senyum kan bisa. Dia kan mengondisikan mukulnya dengan senyum. Ya nggak bisa. Makanya efektifnya itu kalau lawannya malah nggak tahu. Oh, jadi kebalikan kayak hipnotis. Iya. Itu kan harus tahu dulu. Iya. Kalau tenaga dalam malah sedapat mungkin tidak tahu. Tapi kalau untuk yang di jalanan ya, ini ada kisah lucu. Itu dialami sama Pak D Habib. Ya, waktu di Lampung ini. Ini waktu di Lampung. Jadi dia itu mengajak tim, waktu itu dia kan punya tugas penyemprotan malaria itu. Itu diadang anak-anak mabuk. Anak-anak mabuk. Ya. Itu mau diminta itu. Fasilitas kerja dia itu mau diminta semua gitu. Itu kan dilawan. Kemudian dilawan sama anggota. Kebetulan 5 anggota itu, yang 2 itu siswa Bapak. Pak D juga iya latihannya sama Bapak juga ya. Pak D latihannya sama Bapak begitu. Pas begitu yang namanya Kang Sumadi ada. Masih tapi sudah meninggal. Itu yang jambu itu loh. Dia yang awal kali dipukul sama
yang mau malak itu. Padahal dia sudah pakai tenaga dalam, udah pakai tenaga, masih ya, begitu dipukul karena dia langsung loh. Lah, Pak Kang Habib ini kan takut loh. Dia sudah punya tenaga dalam, dipukul kok masih kena. Si Pak Habib ini takut. Tapi dia ketika sudah lawannya maju gitu, dia itu melindungi wajahnya itu dengan ransel. Jadi pada saat dia sudah mau dipukul itu, dia kan melindungi ini. Tapi otomatis ini kan tenaga dalamnya kan aktif ketika ini ditekan gitu. Itu mental kok. Mental. Dan pukulan ulang kali itu tidak ada yang mengena. Ini yang menyaksikan bukan hanya banyak loh ya, karena itu sifatnya kan rombongan kan itu kan. Tapi yang pukulan awal tadi kan belum begitu total emosinya, ya kan? Masih pukul-pukul sayang istilahnya. Tapi setelah itu dilawan sama Pak Habib ya, itu kan emosinya sudah terbangkit dia, kena dia. Jadi yang menentukan itu sebetulnya adalah emosi pihak lawan. Terjadinya lawan bisa mental itu gimana? Apakah dari bantuan jin atau energi alam atau macam-macam? Begini, kalau namanya ilmu itu ya, saya mengatakan begini, aku bisa tapi aku tidak tahu. Maksudnya gimana coba? Aku bisa melakukan itu, tapi kalau ditanya kenapa, aku nggak tahu gitu loh. Tetap ada batasan-batasan. Ada batasan-batasan kenapa? Ya memang kita tidak tahu gitu loh. Apakah ilmu tenaga dalam itu bisa diilmiahkan? Maksudnya kayak ilmu supranatural, hal-hal yang seperti itu? Umumnya yang saya tahu ya, selama ini sudah banyak yang mencoba ngotak-ngatik kata tuh. Tapi juga kesannya kayak dipaksa-paksakan lah. Logikanya? Iya, dipaksa-paksakan katanya ini min plus itu kan hanya sebuah analogi aja. Tapi sebetulnya aku tuh ya melatih sudah sekian tahun, kalau ditanya juga nggak tahu. Nggak tahu. Ya aku bisa tapi aku nggak tahu gitu loh. Cara orang bisa, apakah tenaga dalam itu bisa dilatih semua orang? Contohnya misalkan aku belajar itu bisa. Tapi yang menentukan itu ya, yang menentukan tetap bukan kita yang dipukul, tetapi siapa yang memukul. Siapa yang memukul? Iya, siapa yang memukul. Walaupun saya atau mungkin malah subuh saya itu yang mungkin dianggap sudah lama latihannya ya, itu pun belum jaminan. Kalau yang mukul sambil senyum-senyum ya tetap saja kena gitu. Jadi yang menentukan sebetulnya bukan yang dipukul, tapi yang memukul. Kayak ilmu kepepet gitu ya Pak? Kayak model kepepet gitu? Ya umumnya begitu. Memang pada umumnya ilmu-ilmu yang sifatnya agak metafisik ya, agak metafisika itu umumnya kan sifatnya defensif. Dia hanya aktif itu ketika betul-betul ada yang Tapi kalau misalkan orang sudah belajar ilmu tenaga dalam, itu bisa hilang nggak ilmunya tenaga dalam? Bisa. Ketika dia sudah tidak meyakininya atau ketika dia sudah tidak percaya diri dengan itu. Misalkan seperti pesulap merah dan tadi ya, yang ilmu yang pesulap merah itu kan berarti sudah nggak percaya kan? Iya. Sudah menolak tentang. Iya, sudah menolak ya. Jadi untuk nggak bisa, masih bisa. Enggak juga. Pandai-pandainya yang ya pihak lawannya yang punya tenaga dalam. Gitu ya? Iya. Ya diajak duel dulu. Maksudnya benar-benar yang penuh. Dipancing gitu. Dipancing ya. Kalau saya dulu itu ya diludahin itu. Jadi intinya ilmu hal-hal supranatural kayak metafisik itu malah lebih hal yang kepepet. Iya. Yang tidak memakai logika gitu. Bukan begini ya. Sebetulnya ilmu itu kan sifatnya kan istilahnya kan bukan untuk jaga-jaga. Untuk jaga-jaga, makanya saya katakan itu sifatnya ilmu itu pada umumnya defensif. Tapi ada juga ilmu-ilmu khusus yang sifatnya itu yang menentukan itu kita.
semisal ilmu kebal ya. Kalau ilmu kebal semacam kayak debus gitu ya, yang asli loh ya. Iya. Sengaja. Tapi sobek ini sempat sobek gitu. Tapi pada kali yang lain ketika sudah total nggak pakai logika ya, nggak, malah semakin asik gitu. Pernah Bapak yang paling ekstrim coba ilmu tenaga dalam sama kebal itu sama kan? Sama. Oh enggak, beda lagi konsepnya malah beda. Kalau ilmu kebal itu pakai keyakinan. Kalau tenaga dalam malah pasif. Lawannya yang menentukan gitu. Oh, gitu. Pernah coba tenaga ilmu kebal itu paling ekstrim gimana Pak? Pakai pedang atau pakai pistol atau gimana? Belati, ya, golok ya gitu. Iya, umumnya di bagian tangan. Ya? Makanya ini katanya dulu waktu sombong itu. Ini waktu sombong. Kamu nggak yakin dengan ilmu kebal? Kalau nggak yakin, ambil pisau. Saya bilang, saya tantang gitu. Temen. Pas pukulan sekali ini langsung sobek. Ya, terus dijahit di rumah sakit tadi. Ilmu kebal gitu ya konsepnya. Ya betul. Kalau sombong. Sebab Bapak itu ketika uji coba yang saya tutup ya, tidak ada yang melihat ya. Total itu bisa. Tapi ketika aku sudah mengatakan aku bisa. Kalau nggak percaya, ambil golok yang paling, pisau yang paling tajam. Sobek malah. Berarti kesimpulannya ilmu seperti itu harus menghilangkan logika ya? Iya, tanpa logika, betul. Jadi istilahnya itu otaknya tarik di dengkul itu. Oke teman-teman, itu tadi ngobrol santai dengan saya sendiri ya. Nanti ada video-video lagi. Ya sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.